Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Seni Rupa untuk Prodi PGMI dan PGSD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi konsep dasar seni. Ya, jadi sebelum nanti kita lebih jauh mengenai apa itu seni rupa, kita pelajari dulu konsep dasar seni. Seni secara keseluruhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa berdasarkan dari literatur, seni itu sudah menjadi satu bagian dari kehidupan manusia. Baik itu dimulai dari zaman prasejarah hingga sekarang, seni itu berada dalam atau melekat dalam kehidupan manusia yang tidak bisa terpisahkan. Nah, sebagai contoh misalnya kita lihat di sini dalam ilmu sejarah ketahui bahwa ditemukan beberapa peninggalan zaman prasejarah berupa lukisan gua, ya, di mana masyarakat prasejarah pada zaman dulu hidup di dalam gua, kemudian mereka berkelompok beraktivitas. Nah, salah satunya adalah ini, di mana mereka membuat lukisan atau gambar di dinding gua, di mana ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi bukan iseng, bukan karena tidak ada kerjaan, tapi ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, orang membuat gambar, membuat lukisan, apalagi di tempat umum seperti ini untuk tujuan estetika atau keindahan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pengertian seni dari para tokoh. Kita ambil contoh, misalkan yang pertama, menurut Aristoteles bahwa seni adalah bentuk yang pengungkapannya dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Dalam kata lain, bisa diartikan bahwa seni itu adalah bentuk tiruan alam. Di dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa seni adalah ciptaan dari segala hal. Karena keindahannya, maka orang senang untuk melihat atau mendengarkannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya, bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia yang lain, yang menikmati karya seni tersebut. Sedangkan menurut Akhdiyat Kartamiharja, seni adalah kegiatan psikis atau rohani manusia yang merefleksi dalam kehidupan nyata, ya, atau realitas. Menurut Popo Iskandar, seni adalah ekspresi yang dikonkretkan dalam kesadaran hidup berkelompok atau bermasyarakat. Nah, dari beberapa pengertian seni ini bisa kita tarik kesimpulan atau garis besarnya bahwa seni itu memiliki 3 prinsip dasar, ya, atau 3 komponen utama di dalam seni. Yang pertama adalah aspek pencipta seni atau manusia sebagai tokoh atau aktor yang membuat sebuah atau menciptakan sebuah karya seni. Ya, pencipta seni atau sering kita istilahkan dengan seniman, ya, orang yang menciptakan sebuah karya seni. Kemudian yang kedua adalah karya seni itu sendiri. Sebuah karya yang diciptakan oleh seorang seniman atau manusia di sini, ya, membuat sebuah karya seni, baik itu seni rupa, musik, tari, ya. Nah, di sini komponen keduanya berupa karya seni. Kemudian yang ketiga adalah penikmat seni atau masyarakat, publik yang memberikan tanggapan, menilai, atau dalam istilah seni ada yang dinamakan dengan apresiasi, yang mengapresiasi, menilai sebuah karya seni, ya, itu disebut sebagai penikmat seni atau istilahnya apresiator. Nah, ini adalah 3 prinsip dasar dari seni, ya, pencipta seni, karya seni, kemudian penikmat seni. Nah, di dalam seni sendiri ada 3 istilah utama. Yang pertama ada yang dinamakan dengan ekspresi. Ya, ekspresi ini adalah ungkapan perasaan manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata, salah satunya dalam bentuk karya seni. Kemudian kreasi, yaitu ragam bentuk karya seni hasil dari pemikiran dan imajinasi manusia. Yang ketiga adalah apresiasi, yaitu mengamati, menilai, dan memberikan tanggapan terhadap sebuah karya seni. Nah, itu beberapa istilah di dalam seni. Kemudian media seni, artinya di sini manusia sebagai
pencipta sebuah karya seni, maka dia akan menyampaikan ide, gagasan, dan pikirannya dalam bentuk karya seni itu melalui beberapa media. Yang pertama adalah media visual atau penglihatan, yaitu karya seni rupa. Ya, karya seni yang dapat dinikmati melalui media penglihatan, fokus pada karya yang memiliki wujud dan rupa. Kemudian yang kedua adalah media suara. Nah, media suara yaitu seni musik, hasil ciptaan manusia yang menghasilkan bunyi, ritme, dan harmoni yang indah bagi pendengar. Yang ketiga adalah media gerak, yaitu seni tari, hasil ciptaan manusia yang menggunakan gerak tubuh sebagai satu keindahan, berfungsi sebagai media mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu. Kemudian yang berikutnya, fungsi dari seni. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa seni ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seni di sini berfungsi ada dua, yaitu sebagai fungsi individu dan fungsi sosial. Untuk fungsi individu ada pemenuhan kebutuhan fisik dan pemenuhan kebutuhan emosional. Untuk fungsi sosial yaitu fungsi pendidikan, fungsi keagamaan, fungsi informasi, dan fungsi hiburan. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk fungsi individu yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan fisik. Dalam arti di sini seni ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan fisik manusia, baik yang dipakai langsung maupun sebagai pelengkap aktivitas. Nah, maksud dari fungsi di sini adalah karya seni ini diciptakan atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan fisik, baik itu kebutuhan hidup, ya, kebutuhan sehari-hari. Nah, ini biasanya dicontohkan oleh para pengrajin, ya, para pengrajin, pembuat gerabah, pembuat batik, pembuat anyaman. Nah, mereka semua membuat sebuah karya seni untuk tujuan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Seperti itu. Kemudian yang kedua, masih fungsi individu, yaitu pemenuhan kebutuhan emosional. Nah, seni di sini berhubungan dengan keinginan manusia untuk mengungkapkan ekspresi pribadi. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh seorang seniman. Nah, seorang seniman mereka akan merasa tidak puas atau tidak nyaman ketika mereka tidak berkarya, tidak membuat karya. Nah, mereka berekspresi kemudian diungkapkan dalam bentuk lukisan. Kemudian yang berikutnya, untuk fungsi sosial, yang pertama fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan di sini, seni digunakan sebagai media untuk mempelajari nilai-nilai dan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya seorang siswa belajar musik, drama, di mana kegiatan tersebut dapat mengekspresikan diri mereka kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya fungsi keagamaan. Nah, fungsi keagamaan di sini seni memiliki peranan penting dalam penyampaian pesan keagamaan kepada manusia. Misalkan dilihat dari busana atau pakaian, lagu-lagu rohani, upacara pernikahan, upacara kematian, kaligrafi, dan lain-lain. Jadi sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, gitu, atau mengagungkan Sang Pencipta. Kemudian yang berikutnya fungsi informasi. Nah, melalui seni juga dapat menjelaskan sesuatu kepada orang lain dengan lebih mudah. Misalkan penggunaan poster, di mana penggunaan poster di sini memberikan informasi, contohnya untuk informasi tentang bahaya narkoba, pentingnya imunisasi, untuk menyampaikan program pemerintah, kemudian untuk mempublikasikan atau mempromosikan sebuah barang, gitu ya, melalui seni. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi hiburan. Nah, fungsi hiburan di sini seni sebagai media hiburan atau kesenangan untuk menciptakan suatu kondisi tertentu yang bersifat penyegaran. Nah, misalnya ketika sedang lelah, gitu ya, atau misalkan sedang mumet pikiran, nah biasanya orang mencari kegiatan yang sifatnya rekreasi, gitu ya, dengan bernyanyi, dengan menonton film, dengan menonton pertunjukan. Nah, itu untuk memberikan kondisi yang lebih segar, gitu ya. Oke, nah itu materi mengenai konsep dasar seni secara umum, ya, sebelum nanti kita mempelajari lebih jauh mengenai apa itu seni rupa.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.